Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Selama 30 menit ke depan bersama saya Steji Bintang di Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini saya sudah bersama dengan redaktur Lampung Pos, Bang Riki Marli. Selamat siang Bang Riki. Selamat siang. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ya, pemirsa Metro TV Lampung, kita akan simak kembali Bedah Tajuk Lampung Pos setelah video editorial berikut ini. Aroma politis bansos. Presiden Joko Widodo belakangan rajin turun langsung membagikan bantuan sosial atau bansos beras 10 kg kepada masyarakat. Teranyar, pada Selasa siang 30 Januari, Presiden Joko Widodo membagikan bansos beras ke penerima manfaat di Bantul, Yogyakarta. Pemerintah berencana akan mendistribusikan bantuan ini kepada 22 juta keluarga penerima manfaat hingga Juni 2024 mendatang. Bansos beras 10 kg bukan satu-satunya bantuan yang akan dibagikan pemerintah di awal tahun 2024 ini. Pemerintah juga mencanangkan pembagian bantuan langsung tunai atau BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp200.000 per bulan. BLT pangan baru ini akan diberikan pada 18,8 juta keluarga dengan menggunakan dana APBN sebesar Rp11,2 triliun. BLT ini akan diberikan selama 3 bulan. Atau hingga Maret mendatang. Rencananya, BLT akan dicairkan untuk 3 bulan sekaligus, yakni pada bulan Februari nanti. Dengan demikian, keluarga penerima manfaat akan langsung menerima Rp600.000 sekaligus. BLT mitigasi risiko pangan ini digadang-gadang sebagai upaya pemerintah mengantisipasi krisis pangan akibat El Nino. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat tentu merupakan hal lumrah dan wajar manakala dilakukan pada situasi dan kondisi yang tepat. Namun pemberian bansos pada masa-masa kampanye seperti saat ini jelas mudah sekali menyulut polemik dan kecurigaan dari berbagai pihak. Tidak sedikit yang menilai penyaluran bansos saat ini amat kental aroma politik. Pengamat politik Ujang Komarudin misalnya menilai ada korelasi antara pembagian bansos dengan upaya Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap dirinya. Peningkatan kepuasan terhadap masyarakat ini menurutnya akan menjadi suplemen penguat elektabilitas bagi pasangan Presiden, Wakil Presiden Prabowo Gibran. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menilai pemberian bansos semestinya menyesuaikan kalender kebutuhan masyarakat, bukan menyesuaikan kalender politik. Menurutnya penyaluran bansos akan jauh dari aroma politis manakala dilakukan menjelang hari-hari besar keagamaan, semisal Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, dan bukan menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari mendatang. Tidak ketinggalan, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bahkan menyebut telah terjadi penyalahgunaan politik yang sangat serius dari distribusi bantuan sosial atau bansos oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini dikhawatirkan akan menciderai rakyat. Menurutnya aroma politis makin terasa manakala penyaluran bansos tidak melibatkan Kementerian Sosial. Berbagai nada sumir atas seremoni pembagian bansos oleh Presiden merupakan hal wajar dan semestinya menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyalurkan bansos. Akar persoalannya sesungguhnya amat terang benderang dan mudah sekali terbaca. Jangan membagikan bansos manakala proses kontestasi politik tengah berlangsung karena rawan penyelewengan dan bias kepentingan. Pemberian bansos merupakan program pemerintah dengan anggaran ekstra besar dan sudah terencana jauh-jauh hari. Bahkan, perkara sulit untuk menjadwalkan menyalurkan bansos pada momen-momen penting semisal jelang Natal dan Tahun Baru pada 2023 lalu atau saat Ramadan dan jelang Idul Fitri mendatang. Persoalannya, hal amat mudah ini justru amat sulit terbaca oleh pemerintah atau presiden. Betapapun banyak nada sumbang yang menyanyikan pembagian bansos tidak tepat momen, nyatanya seremoni pembagian bansos akan terus berlangsung. Kini sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk memelototi pembagiannya agar benar-benar tegak lurus untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai program mulia ini diboncengi narasi-narasi yang menguntungkan kelompok tertentu.
Ya, Bang Riki, apa tema tajuk yang diangkat Lampung Pos pada edisi hari ini? Ya, untuk bedah tajuk kali ini kita akan membahas mengenai bansos, bantuan sosial, terutama bantuan beras yang yang ada nuansa politisnya yang dilakukan oleh Pak Presiden Joko Widodo. Iya, seperti apa Bang yang dimaksud aroma politis bansos ini? Mungkin sebenarnya bantuan sosial ini sudah dilakukan oleh Presiden tahun-tahun sebelumnya, nah, gitu. Tapi kan itu tidak ada nuansa politiknya atau belum masuk di tahun politik, nah gitu. Nah untuk sekarang ini 2014 dan juga menjelang pencoblosan tanggal 14 Februari, ini nuansa politisnya sangat kental sekali gitu, karena Presiden begitu gencarnya melakukan atau memberikan bantuan sosial ke kelompok masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan, terutama bantuan pangan beras gitu. Nah, tapi karena ini memang ada tahun politik, nah mungkin wajar lah ya, karena memang banyak sindiran-sindiran bahwa yang dilakukan oleh Presiden itu adalah ada nuansa politiknya gitu. Apalagi memang sang putra mahkota itu Gibran itu mencalonkan sebagai cawapres nomor urut 2 yang berpasangan dengan Pak Prabowo gitu. Nah, jadi di dalam dunia politik itu memang pasti terjadi, apalagi memang ada lawan-lawan politik yang membuat hal yang seperti itu gitu. Jadi seolah-olah apa yang dilakukan oleh presiden itu ada nuansa politiknya, ada kepentingan tertentu gitu. Walaupun sebenarnya itu memang sudah ada agenda tahunan, dan di tahun-tahun sebelumnya juga emang seperti itu gitu. Nah, jadi diharapkan memang ketika ini dilakukan seharusnya memang Presiden membagikannya bukan momen mendekati pencoblosan gitu, atau bahkan bisa dilakukan bahwa di tahun kemarin di Desember menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, atau mungkin nanti menjelang Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Nah, itu akan lebih wajar atau lebih legawa bahwa masyarakat menilai memang benar itu dilakukan oleh pemerintah gitu. Oke, Bung Riki, nanti kita lanjutkan kembali terkait pembahasan ini. Ya pemirsa Metro TV Lampung, kita akan bahas kembali terkait dengan tajuk Lampung Pos yang diangkat pada hari ini, yaitu aroma politis bansos setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Ya, Bung Riki, kita lanjutkan kembali terkait pembahasan tajuk ya yang diangkat Lampung Pos hari ini, yaitu aroma politis bansos. Memang seperti apa, Bung Riki, indikator yang bisa kita simpulkan bahwa terjadi aroma politis nih dalam bansos ini? Apakah memang ada perbedaan kuota yang disalurkan, atau intensifnya mungkin lebih meningkat lagi, atau seperti apa? Sebenarnya kalau untuk jumlah kuota atau keluarga penerima manfaat itu memang tidak jadi masalah ya. Memang ada sekitar, kalau tidak salah ada sekitar 18 juta sekian masyarakat yang menerima bantuan sosial pangan atau bantuan beras ini. Dan juga nanti akan ada bantuan langsung tunai atau lebih kepada uang tunai ya yang diberikan ke masyarakat gitu. Terkait jumlah ini sebenarnya memang tidak masalah gitu. Tapi ini terkait dengan momen. Ini memang momen politik dan dilakukan beberapa minggu sebelum pencoblosan gitu. Itu jadi Presiden gencar-gencarnya memberikan bantuan gitu. Walaupun sebenarnya memang dari segi anggaran itu memang sudah disalurkan, sudah ditetapkan di beberapa tahun sebelumnya gitu. Jadi ini sudah dianggarkan jauh-jauh hari, dan juga Kementerian Keuangan menyatakan bahwa anggaran untuk bantuan sosial ini adalah instrumen untuk masyarakat yang dialokasikan dari anggaran pemerintah gitu. Jadi ini sudah sewajarnya dilakukan, dan memang
sekali lagi ini di tahun politik dan kita tidak bisa menyangkal bahwa itu suatu hal yang pasti terjadi karena ini ada lawan-lawan politik yang memang berargumen gitu. Jadi kita harapkan walaupun memang ini dilakukan, ini sebisa mungkin kita harapkan emang benar-benar murni pemberian dari pemerintah gitu. Tapi apakah ini memang sudah menjadi urgensi? Biasanya kan kalau untuk inflasi, ya menekan inflasi itu kan terjadinya pada saat menjelang Idul Fitri atau menjelang Natal atau hari-hari yang hari-hari besar lainnya yang dapat membuat pola atau harga naik ya. Oke. Nah ini memang sebelumnya pembagian bansos pangan beras atau pemberian BLT ini kan sebelumnya itu terkait dengan El Nino ya, karena memang sebelum-sebelumnya kita dilanda kekeringan dan itu memang sangat dibutuhkan masyarakat, terkait juga produksi padi itu menurun karena memang kekeringan atau kemarau gitu kan. Nah tapi untuk awal tahun ini memang sudah masuk ke musim hujan gitu, walaupun memang tidak secara menyeluruh di Indonesia berada di musim hujan, tapi sebagian besar kita mengalami musim hujan. Nah, memang pemberian ini masih dalam tahap El Nino gitu, tapi memang untuk intensitas kejadian musim kemarau atau kekeringan itu emang berkurang gitu. Nah, tapi ini tidak mau harus tetap dilakukan gitu, dan ketika ini dilakukan ada suara-suara yang sumir terdengar dari para pesaing politik dari kontestan yang berlaga tahun ini gitu. Jadi ini sesuatu hal yang sangat sulit dihindari karena ini sangat beririsan dengan Pak Presiden Jokowi yang memang ada kepentingan politik di situ gitu. Ini memang pandangan dari calon lawan-lawan politiknya, walaupun memang kita tidak tahu apa dasar dari Pak Presiden untuk memberikan bantuan ini gitu. Walaupun memang di hari-hari kedepannya masih ada waktu untuk memberikan bantuan, dan kalau tidak salah ini bantuan pangan beras ini sampai Juni kalau tidak salah. Apalagi disebutkan oleh salah satu petinggi partai itu tidak melibatkan Menteri Sosial, Kementerian Sosial. Ya, mungkin kita tahu tidak melibatkan Menteri Kementerian Sosial. Mungkin ini Kementerian Sosial dipimpin oleh Ibu Risma, dan kita tahu bahwa Ibu Risma adalah kader dari PDIP. Nah, kita mungkin membacanya ada nuansa politiknya juga sebenarnya gitu. Tapi ini sudah Kementerian Keuangan sudah menyatakan bahwa ini adalah instrumen untuk masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan, apalagi ini masih di tahap El Nino, walaupun memang tidak sebagian besar di Indonesia itu mengalami kekeringan karena sudah masuki musim hujan. Sepertinya tapi kalau secara pandangan di masyarakat juga sangat sulit ya, tidak memisahkan antara bansos dan politik, apalagi sekarang momentumnya benar-benar bertepatan dengan kontestasi politik ya, Februari nanti, dan ini sedang ada proses pembagian bansos tersebut. Oke. Nah, memang ini kalau untuk masyarakat ya senang-senang aja ya. Jadi ketika dapat bantuan pangan beras ataupun juga BLT dalam bentuk uang tunai itu sangat dibutuhkan masyarakat, dan masyarakat sangat antusias gitu. Tapi di lain pihak masyarakat kita tidak hanya di bagian menengah ke bawah gitu. Jadi kita juga ada bagian menengah ke atas. Nah, jadi termasuk juga ada elit-elit politik yang bermain di situ gitu. Jadi bisa saja mereka berargumen bahwa pembagian ini adalah sangat kental sekali nuansa politik gitu. Walaupun memang sebenarnya ini tidak ada niatan untuk itu gitu. Jadi ketika ada isu seperti itu, ini hal yang wajar terjadi gitu. Jadi kita harapkan bahwa Pak Presiden jangan sampai ada niatan seperti itu gitu. Jadi kita harapkan murni memberikan bantuan kepada masyarakat gitu. Jadi ini murni, jangan ada
hal-hal yang ditunggangi gitu. Jadi walaupun memang Pak Presiden sebagai kepala negara, dia bisa saja membuat kebijakan yang memang itu untuk rakyat gitu ya. Walaupun memang dari segi politisnya itu tidak seperti itu yang dipandang oleh lawan politiknya gitu. Oke. Dan upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pihak-pihak lain nih, apakah perlu ada pengawasan juga atau seperti apa ini? Ya memang dari segi pengawasan memang harus kita lakukan, terutama dari segi politisnya. Di sini kita ada Bawaslu ya, biar tidak ada ketimpangan. Ya, jadi intinya apa yang dilakukan oleh Pak Presiden itu adalah murni untuk membantu masyarakat dan tidak ada nuansa-nuansa politisnya. Baik, ya. Terima kasih Bung Riki. Oke. Sudah terjawab sudah ya pembahasan terkait tajuk ini memang agak ngeri-ngeri sedap ini Bung Riki ya. Bahwa pembagian bansos memang berada di posisi atau berada di momentum saat terjadinya jelang pencoblosan ya, pemilu ya, lagi panas-panasnya ini ya. Ya, pemirsa Metro TV Lampung, itulah tadi pembahasan kita terkait tajuk Lampung Pos yang diangkat pada hari ini, yaitu aroma politis bansos. Dan kita akan lanjut kembali membahas berita-berita yang trending di multi platform Lampung Pos Group. Ada di lampos.co, lampungpos.id, dan Sai Radio 100 FM. Setelah pariwara berikut ini. Ya, pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama kami di Berita Tajuk Lampung Pos. Kali ini kita akan membahas berita-berita yang trending di multi platform Lampung Pos Group. Yang pertama ada lampos.co. 10 jam lumpuh, jalan lintas Liwa Krui kembali lancar usai truk dievakuasi. Di berita kedua, Caleg PAN disidang soal politik uang di Pengadilan Negeri Sukadana. Berita selanjutnya, warga dari 3 kecamatan di Lamsel ancam golput pada pemilu 2024. Kemudian ada berita terkait politik, yaitu Mahfud MD bakal mundur dari kabinet Jokowi dengan terhormat. Dan berita terakhir di lampos.co, Andika kangen band persunting seorang dokter dengan mahar 100 gram emas. Ini profil sang istri. Ya, Bang Riki, ini yang menarik apa nih? Ini berat-berat semua beritanya ini, Bang Riki. Yang menarik mungkin kita akan membahas si Andika kangen band ya, karena memang sedang trending hari-hari ini, dan sepertinya hari ini mengejutkan gitu. Jadi ada tiba-tiba bahwa yang kita tahu bahwa Andika kangen band yang kita disebut Babang Samvan di Lampung. Nah, jadi kita tahu bahwa dia sudah ada istri dan anak gitu kan. Nah, tapi tanpa ada angin dan hujan, tiba-tiba hari ini terdengar bahwa dia menikah lagi gitu dengan seorang perempuan yang katanya seorang dokter. Nah, ini jadi kita sebagai pembaca atau masyarakat bertanya-tanya gitu, kok dia nikah lagi gitu. Jadi kan ini sudah ke sekian kalinya, entah ke-4 atau ke-5, atau bahkan ada yang bilang bahwa ini pernikahan dia yang ke-8 gitu. Jadi kita nggak tahu pasti kebenarannya ya, bahwa ini si Andika kangen band ini sudah cukup fenomenal di kalangan masyarakat Lampung. Nah, jadi ini cukup mengagetkan kita bahwa dia menikah lagi gitu. Jadi ini dia mempersyuting seorang dokter yang katanya bertugas di salah satu puskesmas di Kecamatan Ketapang di Lampung Selatan. Oke, ya, menarik sekali nih berita ini ya. Rame nih hari ini, dan semoga langgeng lah ya. Semoga ini yang terakhir ya. Tapi ya nggak tahu kita nantinya ya apa mau nambah lagi. Iya, jadi panutan ya. Jadi panutan. Ya, Bung Riki, kita lanjut lagi ke platform lainnya di lampungpos.id. Di berita pertama terkait dengan Bulog Lampung yang akan membahas terkait dengan ketersediaan kebutuhan pokok. Kemudian ada berita selanjutnya terkait digitalisasi dan globalisasi lelang menggunakan LPSE. Dan ada lagi berita terkait kunjungan Cawapres Mahfud MD ke Lampung, dan tepatnya di beberapa titik. Kemudian ada berita lain di lampungpos.id terkait dengan Polda yang terus melakukan penangkapan terhadap pelaku
pengedaran narkoba. Ya, Bung Riki, ini ada beberapa berita ya yang menarik. Kira-kira yang mana nih yang akan kita bahas? Iya, ini kita mengambil tema untuk yang Mahfud MD ya. Ini dia cawapres nomor urut 3 yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Nah, jadi dia melakukan safari politiknya untuk yang kedua kalinya ke Lampung di beberapa titik atau di beberapa kabupaten. Beliau melakukan kampanyenya untuk sosialisasi terkait dengan pasangan calon dia di nomor urut 3 gitu. Nah, tapi sebenarnya bukan itu sebenarnya yang memang jadi trending topiknya, jadi news value-nya atau pemberitaan yang dibaca oleh pembaca atau masyarakat Lampung. Nah, jadi yang cukup mengagetkan adalah memang sebelumnya terdengar isu bahwa Pak Prof Mahfud ini akan mundur sebagai Menko Polhukam gitu, yang membawahi bidang politik, hukum dan keamanan gitu. Nah, tapi dalam sosialisasinya Pak Mahfud MD ini menyatakan bahwa dia akan mengundurkan diri dengan momen yang tepat gitu. Jadi maksudnya dia akan mengundurkan diri sambil menunggu momen yang tepat. Maksudnya adalah sambil menunggu kepastian bertemu dengan presiden, bahwa dia ingin bertemu dengan presiden untuk menyatakan bahwa akan mengundurkan diri dengan yang terhormat gitu. Jadi ketika dilantik dengan terhormat, mundur juga terhormat gitu. Dan ada yang menariknya bahwa dia membawa surat pengunduran dirinya gitu. Jadi ketika presiden sudah siap, dia langsung ke istana untuk menghadap presiden. Gentle gitu. lah ya. Ya, kita tunggu ya. Informasi selanjutnya ini menarik sekali ya, terkait dengan politik juga kan, ada irisannya. Ya, Bung Riki, kita lanjut lagi ke platform yang terakhir, ada saya100fm.id. Ya, pemirsa, di berita saya100fm.id yang pertama, poster film horor religi, Siksa Kubur, serem banget. Kemudian Jisoo Blackpink, duet bareng Lee Min Ho di film Omniscient Reader. Kemudian ada berita lainnya, Afgan gelar tur perdana di Amerika pada Februari. Dan ada berita terakhir di saya100fm.id, The Janks meluncurkan lagu reggae All Night Long. Ya, kita lanjut, Bung Riki. Yang mana nih yang menarik? Film religi horor. Poster ya, posternya nih yang dibahas ya. Ngeri banget katanya. Ya, jadi itu baru posternya ya. Jadi itu sangat mengerikan sekali itu bahwa ini sebenarnya bukan film horor. Jadi ini film religi horor. Oh, gitu. Jadi ada nuansa agamaisnya di situ. Jadi ketika seorang di alam kubur, ya kemudian ketika ada si pelayat itu meninggalkan kita di alam kubur, nah disitulah film itu terjadi gitu. Jadi peristiwa di dalam film itu terjadi, dan bahwa intinya untuk mengingatkan kita bagaimana situasi di dalam kubur itu gitu. Nah, kalau misalnya sebelumnya kan ada film horor, nah, jadi dia film horor saja gitu. Jadi intinya hanya menakutkan atau membuat cerita-cerita yang membuat kita takut, dan kita bisa berteriak di dalam film itu karena ketakutan gitu. Tapi kan di sini lebih kepada film religi. Nah, jadi ini film religi, jadi dibawa dari segi agamanya biar kena juga ke penontonnya atau ke masyarakatnya gitu. Malah serem cerita Bang Riki ini. Ya, mungkin kita bisa langsung nonton ya Bung Riki ya habis ini ya. Ya, pemirsa Metro TV Lampung, itulah pembahasan kita terkait dengan tajuk Lampung Pos dan berita-berita yang trending di multi platform Lampung Pos Group. Tetap update informasi Anda di multi platform Lampung Pos Group di Saya Radio 100fm.id, lampos.co dan lampungpos.id. Saya Setiaji Bintang dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.